Waduh, kacau, kacau ini kotorannya Boti berceceran di mall ini teman-teman ya, kalah kotorannya ayam. Jadi ini ternyata sebuah kelainan gara-gara ya itu tadi bagian lubangnya sudah longgar, nggak bisa menahan kotor. Nah saya Ustadz Ubaidillah nggak bisa nahan ketawa. Ya emang lucu sih. Indonesia hari ini menempati peringkat kelima dengan LGBT terbanyak di dunia. Indonesia ternyata menjadi ranking kelima dari populasi LGBT terbanyak di dunia. Subhanallah. Dukungan teman-teman terhadap channel ini membantu channel ini bertahan di sosial media sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi, semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kaum gas LPG di negara kita sudah semakin parah teman-teman. Ini benar-benar nggak terkontrol karena memang kita lihat dari pemerintah kita juga tidak terlalu memperdulikan perkara ini ya. Terkesan kayak cuek-cuek aja. Padahal negara kita itu kan mayoritas muslim ya orang-orangnya. Dan di agama Islam semua orang udah tahu ada cerita tentang kaum Nabi Lut yang negerinya dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak kaum gas LPG-nya. Indonesia hari ini menempati peringkat kelima dengan LGBT terbanyak di dunia. Lu bayangin, ada 195 negara dan Indonesia menjadi peringkat kelima dengan prestasi dan boti terbanyak di dunia. Data menyebutkan ada 3% orang yang terpapar di Indonesia. Kalau di Indonesia ada 278 juta orang, berarti 3%-nya itu lebih dari 8.000 orang yang terpapar boti di Indonesia. Dan dampak boti yang tercatat hari ini ada 564.000 orang yang terpapar HIV. Dan Indonesia menjadi peringkat ke-14 dengan HIV terbanyak di dunia. Pertanyaannya, kok bisa Indonesia sampai menempati peringkat tersebut? Dan apa sih penyebabnya? Penyebab utamanya ya karena tontonan teman-teman ya. Banyak sekali tontonan-tontonan yang menyajikan perilaku gas LPG dan akhirnya terbentuk tren baru. Orang dianggap keren, dianggap lucu, dianggap menarik kalau jadi gas LPG. Indonesia ternyata menjadi ranking kelima dari populasi terbanyak di dunia. Subhanallah. Hari ini anak-anak kita tumbuh di dunia dengan akses tanpa batas, konten tanpa filter, dan nilai yang perlahan mulai bergeser. Apa yang dulu dianggap tidak wajar, pelan-pelan jadi terlihat biasa. Dan yang lebih berbahaya, bukan karena mereka memilih, tapi karena mereka dibentuk tanpa sadar. Lingkungan, tontonan, pergaulan, semua itu membentuk cara berpikir mereka. Selain karena tontonan, satu hal juga penyebabnya kenapa populasi gas LPG semakin meningkat di Indonesia, yaitu banyak brand-brand besar, produk-produk terkenal, terutama dari produk kosmetik yang memberikan panggung kepada mereka. Biasanya berupa jasa endorsement gitu ya, produk-produk minta di-endorse oleh gas LPG itu tadi. Ya, harusnya pemerintah kita mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa gas LPG untuk endorsement ini. Namun sepertinya pemerintah kita tidak peduli dengan hal tersebut dan isunya bahkan ya di kabinet Prabowo Seskap Teddy itu. Oh ya, kita nggak bahas ke situ teman-teman. Cut. Saking parahnya peningkatan gas LPG di Indonesia yang suka main knalpot belakang, baru-baru ini ada seorang boti di suatu mall gitu ya, karena lubang knalpotnya sudah bocor, menteganya berceceran guys. Hal ini udah dibahas oleh Ustadz Ubaidillah di akun TikToknya teman-teman ya. Ustadz Ubaidillah menjelaskan bagaimana caranya seseorang yang knalpotnya sudah bocor, menteganya berceceran, sholat gitu ya. Ini kan merepotkan sekali, setiap mau sholat itunya berceceran kan gitu. Coba kita lihat penjelasan dari Ustadz Ubaidillah. waduh, kacau, kacau ini kotorannya Boti berceceran di mall ini teman-teman ya, kalah kotorannya ayam. Jadi ini ternyata sebuah kelainan gara-gara ya itu tadi bagian lubangnya sudah longgar, nggak bisa menahan kotor. Nah saya Ustadz Ubaidillah nggak bisa nahan ketawa. Ya emang lucu sih. Lagian itu tempat pembuangan gas, tempat pembuangan asap kan itu knalpot, ngapain dimasukin sesuatu kan, rusak lah jadinya. kan gara-gara ya itu tadi bagian lubangnya sudah longgar, nggak bisa menahan kotor. Nah saya akan jelaskan gimana caranya boti yang model seperti ini itu sholat ya. Tentu saja tentang hukumannya kan sudah saya jelaskan di tempat yang lain ya. Hukuman buat boti, sepakat para ulama hukumannya adalah hukuman. Jadi ini namanya sahibul hadas adaim, hadasnya terus-terusan, dan bukan hanya si boti ini aja, tapi juga ada orang beser, ada yang istihadah seperti haid, ada yang misalnya kentutan terus gitu ya, ada yang mimisan dan lain-lain banyak. Nah kita sebutkan ada 3 langkah
sebelum dia sholat. Pertama, menggunakan semacam popok atau pembalut. Kenapa? Supaya najisnya tidak tersebar. Kalau wanita haid kan pakai pembalut itu kira-kira 7 hari dalam 1 bulan. Tapi khusus para boti, pakai pembalutnya harus 30 hari dalam 1 bulan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, dalilnya itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh 4 imam kecuali An-Nasai, bahwa Hamnah binti Jahash, beliau istihadah. Dan oleh Nabi diperintahkan untuk pakai kursuf, semacam pembalut lah. Pertanyaan kedua muncul, apakah dia harus istinja di setiap masuk waktu sholat? Jawabannya ada 2 pendapat, wajib dan tidak wajib. Ini pendapat mayoritas ulama, dan ini mazhab Maliki. Juga ada beberapa riwayat-riwayat di mazhab yang lain. Saya nggak perlu jelaskan detailnya ya. Dan ini dipilih Ibnu Rajab. Teman-teman bisa keluar dari mazhab mayoritas ke mazhab Maliki dengan alasan mempermudah. Itu dibolehkan. Langkah yang ketiga, memperbarui wudhu. Nah, cuman ini ada 3 pendapat, teman-teman. Ada yang mengharuskan setiap sholat fardu, ada yang setiap masuk waktu sholat. Bedanya nanti ketika jamak. Kalau misalnya jamak, dia harus wudhu 2 kali. Yang ketiga, ini pun tidak wajib asal tidak batal karena hadas yang lain. Ini mazhab Syafi'i, ini Hanafi dan Hambali, dan ini mazhab Maliki yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Sama juga ketika kondisinya baik-baik saja, disarankan untuk ambil yang paling aman. Tapi kondisi sedang tidak normal, kesulitan untuk wudhu terus, maka bisa ambil pendapat mazhab Maliki asal bukan karena hadas yang lain. Ada pertanyaan tentang ini, boleh tuliskan di kolom komentar. Ini sudah proses mau membangun sekolah di Al-Mahbarul Lumajang. Teman-teman yang tertarik untuk membangun juga bareng kami, ketik kata amal di komentar. Waduh, kacau. Nah itu tadi ya, bagi kaum gas LPG yang sudah terlanjur tuh rusak knalpotnya dan akhirnya menteganya berceceran, lalu ingin taubat, ingin menegakkan sholat. Bagaimana caranya sholat dengan kondisi seperti itu? Ya ini, dengarkan penjelasan Ustadz Ubaidillah tadi yang saya putarkan videonya ya. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Apapun dosa kita selama kita masih ada di dunia ini, ya Allah akan mengampuninya. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, itu bukan waktunya pertobatan, itu sudah waktunya menghisap semua perbuatan-perbuatan kita. Jadi selagi masih hidup ya bertobatlah kepada Allah, karena apapun dosanya Allah akan ampuni dengan syarat taubatan nasuha. Walaupun udah separah itu dosanya ya, sampai knalpotnya bolong, itunya berceceran, kalau taubatan nasuha ya Allah ampuni. Dan gak perlu cerita ke orang lain bahwa knalpot Anda sudah bolong gitu ya. Udah diam-diam aja, minta maaf kepada Allah, taubat kepada Allah, selesai gitu ya, dan jangan mengulangi lagi. Namun kalau secara syariat, hukuman orang yang tertangkap basah melakukan gas LPG dengan pasangannya, itu disuruh naik ke gedung yang paling tinggi di daerah tersebut lalu lompat ke bawah, dan akhirnya ya seperti itu hukumannya. Ibnu Abbas berkata, hukumannya orang yang melakukan homoseksual dan lesbian adalah dipilih tempat tertinggi di negeri itu, bangunan tertinggi. Kalau kita di Sudirman, mana bangunan tertinggi itu? Naikin paling atas, lempar, dorong, sudah itu pun ditunggu dengan batu, dirajam dengan batu. Bayangkan beratnya hukumannya dalam Islam. Tapi negara kita kan nggak pakai hukum syariat Islam. Kita punya hukum sendiri, dan tampaknya di Indonesia nggak ada deh hukuman larangan terhadap gas LPG. Nah ini dia harusnya jadi evaluasi ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dari tadi saya pakai bahasa-bahasa pelintiran ya. Gas LPG lah, knalpot, apalagi tadi itu mentega. Semoga kalian paham ya, karena nggak bisa guys kalau kita vulgar ngomongnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.